anjing gonggong. Ngeri anjing gonggong. Ini piaran anjing gak dia? Ah ini benar nih, C3 nomor 12. Duren kan pesenannya duren dia. Dan mudah-mudahan nggak kelolodan duren. Kita liatin ya. Assalamualaikum. Belnya ada nggak ya? Belnya nggak ada. Ngerinya ada anjing dah. Anjing gonggong tapi lah berlalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Beb. Bek. Maaf malam-malam mengganggu nih Beb. Nggak apa-apa. Alhamdulillah orangnya ada. Biasanya pagi. Ahlan. Ya Masya Allah. Allah. Beb, mana baduran ya Beb? Masa serahan deh bos gitu Iya. banyak. Allah Ini ada masuk keadaannya, Beb, Usfat. ya. Masya Allah. Usfat entim. Fadlu masuk. Atas ini Beb ya. Baik. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Fadlu duduk sini Ustaz. Sehat Beb ya. Baik sayang. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah beliau dan terima kita nih meskipun sekarang udah jam setengah 12 malam. Iya. Beb, izin Beb mengganggu gimana? Nggak apa-apa. Ini pada kemana ini Beb? Tadi kan ente udah nyebutin setengah 12 malam. Ya tinggal kita doang yang ada nanti. Selebihnya mah udah pada regut semua. Iya benar. Dari mana mau mana Ustaz? Dari rumah mau kemari silaturahmi. Alhamdulillah. Tabarukan mantum nih. Ya Allah. Namanya guru besar kan. Harus liatin biasa kondisinya bagaimana perkembangannya. Soalnya beliau kalau kita lihat statusnya nih nggak jauh dari yang namanya ikan. Beb, sehat semua Beb ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah mudah-mudahan semua sehat. Termasuk yang nonton juga mudah-mudahan sehat semuanya. Ini kan ada sahabat Uspat Beb. Sahabat? Sahabat Uspat. Oh Masya Allah. Nah. Sapa dulu dong Beb. Assalamualaikum buat semua sahabat Usfat. Mudah-mudahan terus setia nonton channelnya Usfat, doain Usfat, dan banyak-banyak mengambil ilmu dari Usfat. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, sapa dari beliau luar biasa. Kalimat katanya ada penuh dengan mutiara. Sekarang udah mulai normal kembali ya, Beb. Betul. Tapi ada sebagian juga para asatis yang memang dibakukan oleh suatu pandemik begini gimana? Jadi kan kalau ngomongin pandemik, khususnya kita nih dai, memang termasuk salah satu yang terdampak lah selama 2 tahun kemarin. Terdampak. Ya sampai ada juga yang cerita kan, nah, ini kita bagaimana nih sejak pandemi dakwah terhenti. Aneh bilang stop Ustaz. Tidak ada dakwah yang terhenti meskipun tengah pandemi. Dakwah tetap jalan, cuma metode yang berganti. Metode yang berbeda. Hewanaan. Kalau dulu biasa kita offline, tatap muka, selama pandemi ini ya online. Lewat online. Lewat online, ente mau bikin live IG ketika ngajar atau ente mau bikin model podcast kayak yang sekarang, itu kan tetap dakwah juga. Atau mungkin ente punya ketika lagi sendirian, habis baca-baca ada kata-kata, ente bikin meme, ente sebar ente share di semua lini media ente atau di kontak-kontak ente, by broadcast dan sebagainya, itu pun dakwah. Jadi tidak ada istilah dakwah terhenti karena dakwah itu kewajiban, cuma metode harus mengikuti apa yang ya kondisi sekarang lah gitu. Soalnya memang para pendakwah ini kan pasti dengan panggung ya Beb ya. Betul. Situasi kondisi di mana mereka dakwah sebagai mubalik di panggung. Betul. Kaget mereka dengan adanya pandemik ya merasa karena efeknya lah. Tadi dibilang Habib dakwah jangan sampai berhenti, tetap berlanjut. Betul. Dengan tadi metode yang berbeda ya Beb. Metode yang berganti. Ya sesuai zaman. Kenapa? Metodenya apa ya Beb? Aneh kadang-kadang kalau lagi iseng baca-baca, mungkin antum pernah nerima juga, aneh bikin tulisan, kemudian aneh share ke anak-anak, tolong bikinin pakai meme, pakai gambar apa, nanti ada sebar ke semua kontak aneh. Itu pun dakwah. Jadi kalau ente bilang ujian, ya sebetulnya memang ini pun ujian. Artinya khususnya buat kita ya para dai, artinya karena kalau ngomongin pandemi kan nggak lepas dari yang namanya ekonomi. Betul. Gitu. Ya Allah ya. Jadi mungkin hampir semua merasakan ekonomi begini segala macam. Jadi ujian buat kita itu Allah uji saat ini dengan apa yang suka kita sampaikan. Masya Allah, sesuai apa yang kita sampaikan Beb. Yang saya sampaikan di medan dakwah kita itu, cakep. Allah itu maha kaya. Allah makanya. Allah lagi uji sekarang nih. Masya Allah. Sesabar apa ente? Sekuat apa ente menghadapi pandemi? Kok Allah kita kan kaya. Zaman boleh susah, tapi kan Allah nggak pernah susah. Allah. Gitu kan?
Kemudian salah satu ujian buat khususnya buat kita ya, buat semua juga. Artinya pintu rezeki Allah itu luas. Jadi ketika satu usaha kemudian kita mungkin di saat pandemi ada kendala, ya kenapa nggak coba yang lain? Gitu kan. Inovasi yang baru. Inovasi yang baru. Tapi buat kita para dai nggak boleh dibilang oh sebab pandemi ini kemudian kita jadi susah segala macam. Seakan-akan kita menjadikan dakwah itu profesi, nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan kalau udah jadi profesi kan. Nah, jadi kalau dakwah profesi untungnya ujungnya adalah untung rugi. Jadi kadang-kadang target kita ini kalau emang sudah kita bikin profesi, target kita malam ini gue di mana? Malam ini yang undang gue siapa? Gitu. Padahal nggak demikian. Itu jadiin kalau guru aneh bilang ya, dakwah itu tuntunan, bukan sekedar tontonan saja yang harus menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jadi artinya ya kita ini para dai kan selalu ngomong ada jamaah ngeluh sama kita ya. Habib, Ustadz, bagaimana nih usaha saya gagal sekian-sekian. Kita kan ngomong, ente jangan putus asa. Berikan solusi. Betul, kita ngasih sama dia. Allah pintu rezekinya luas. Rezeki Allah bukan cuma satu jalan, tapi dapat jalan-jalan lain. Cakep tuh omongan tuh. Kita kan ngomong tuh, sekarang kita sampai ke jamaah gitu. Saat ini Allah uji kita. Gimana tuh ya? Allah uji kita. Artinya ketika metode dakwah berganti, kemudian mungkin banyak yang terdampak karena kita nggak bisa offline dan sebagainya. Tapi kan Allah bilang, ya lu praktekin dong apa yang lu sampein. Cari jalan lain. Ente mau dagang ke, ente mau apa ke, asal jangan dagangin agama. Ente mau dagangin yang lain ke, ente mau dagangin korma. Termasuk aneh kan pedagang musiman. Ya Ramadan, korma, zam-zam, apa segala macam. Nggak jadi masalah gitu kan. Serba-serbi. Artinya memang kita ini para dai harus punya penghasilan sampingan atau mungkin main penghasilan utama dan penghasilan sampingan dari usaha. Nah ketika terjadi pandemik udah ada perniagaan BP ya? Sebetulnya bukan pandemik saja, di saat pandemik atau di luar pandemik. Kenapa kita mesti punya usaha? Supaya tidak menjadikan dakwah itu usaha kita. Gitu. Jadi nggak jadikan profesi BP ya? Betul. Ini jadi pundi rupiah BP. Iya. Begitu ya, BP. Ketika ente niatin buat dakwah lillah, kemudian di dalam jalan dakwah itu Allah kasih rezeki ente, yaitu hak ente. Tetapi jangan komersilin dakwahnya. Betul. Anda juga begini, capek nih bercerita. Beberapa para asatidz ketika mereka mengajar, memberikan solusi buat jamaah, ketika jamaah dihadapkan dengan ujian yang luar biasa dan kemakan buat para asatidz. Ada yang teriak di status tolong. Ada yang jual antingan bininya yang kalung. Efeknya luar biasa. Apakah ini dikatakan yang namanya Ustadz kan pasti nggak sempurna ya Bib ya? Betul. Ini kan kita musimnya kufur nikmat dan kufur iman. Betul. Dan ini kita khawatirkan bukan para asatidz juga. Ini masyarakat awam hampir bunuh diri dan sebagainya. Ini apakah ini tanda-tanda? Ada salah satu ajaran dalam Islam itu wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi ketika kita merasa pandemi inilah yang menyebabkan kita begini, artinya kita putus asa. Seakan-akan kita nggak punya Allah. Yang paling fatal kalau ustadznya yang begitu. Iya salah. Itu yang kalau jamaah masih kita maklumi, tapi kalau ustadznya yang begitu bagaimana jamaahnya nanti gitu. Ustadznya kan contohnya gitu. Makanya terkadang ujian itu yang paling susah ketika menimpa kita. Gampang buat ngasih solusi, belum tentu bisa menjalankan buat diri sendiri. Kalau bahasa kata Allah kabura maqtan indallahi antaku ma la taf'alun. Dia memang lagi diuji sama Allah semua. Nikmatin aja udah. Toh alhamdulillah 2 tahun berjalan kita masih bisa ngumpul, masih bisa makan segala macam. Allah nggak ninggalin kita gitu kan. Oke, cakep ya. Kamu tak pernah sendiri, ada Allah selalu menemani. Dia lebih dekat denganmu daripada urat nadi. Halimah Al-Idrus. Ayo. Ini cakep nih. Jadi buat semua sahabat Ustadz ini yang di belakang tulisan-tulisan ini dibuat langsung oleh gurunya Anda punya Harim. Allah. Jadi Harim Anda ngaji sama beliau, Ustadzah Syarifah Halimah Al-Idrus.
Jadi beliau nulis kata-kata, termasuk foto-foto ini adalah hasil jepretan beliau sendiri. Emang hobi apa fotografer dia? Sepertinya begitu ya, sepertinya begitu. Maksudnya manfaat nih, kita lihat ya. Ewan. Nah ini bentuk dakwah. Pajang di bed, ada yang baca, kemudian termotivasi, diamalin, yang bikin dapat pahala, yang ngerjain juga dapat pahala, kemudian ini jadi ladang dakwah. Masya Allah. Gitu. Ini dalam dakwah. Ini ladang dakwah. Makanya dakwah itu kan macam-macam, sesuai dengan kemampuan kita aja. Gitu. Jadi nggak boleh lah, nggak usah putus asa. Nah, sekarang gini Bib, di masa pandemik begini kan kayak banyak lah kayak ustadz-ustadz yang dagang korma, macam-macam dah. Aneh. Bukan nyinggung, aneh negesin doang. Iya. Bib, sedikit cerita Bib, Eh. sebelum kita ngeliat ikan Habib nih. Dulu Ana sangat mengagumi Abah Antum. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena dulu kita masih bujangan, namanya tradisi mulut itu luar biasa, kekampungannya luar biasa, mengena banget, menjiwai benar kita. Nyari berkat, sampai nunggu di tiang. Kadang yang ceramah siapa nih, Habib Jamul Lail, atau Kejadian MZ, atau apa namanya, Ya Abu Hanifah, Habib Syekh Al-Jufri, Allahyarham Ustaz Faraji Ishaq, itu zaman-zaman dulu tuh. Ya. Bukan pendekar sih, artinya mereka singa-singa di podium yang berani mengatakan, bukan hanya sebagai lisan tapi berani untuk esen. Bahkan orang tua antum pernah dijepit ininya Bib, kakinya disetrum. Enggak, kalau Kalau lagi ceramah itu kan kakinya. kalau Abah giginya, Hane Bib, ya? di penjara ya dulu waktu kasus jilbab sama kasus Tanjung Priuk dulu sempat. Perlakuan di dalamnya seperti apa, aneh nggak pernah nanya karena terlalu apa ya sakit ya orang tua kita gitu. Jadi kalau cerita aneh nggak mau tanya detail Abah diapain di sana, cuma ya itulah pengalaman dakwah beliau. Artinya kalau kita sekarang udah menikmati dunia dakwah yang memang diberikan panggung. Kalau dulu ya Allah, aneh mengikuti jejak daripada orang tua Habibana Habib Fahri. Dulu kalau murid di mana ini kita nih memang anak majlis, meskipun jauh nih di Kalibata, bahkan pernah di di Jatinegara jalan kaki. Iya, dulu kan kalau kita mulai kan nggak pakai banner, Bib, baliho. Ewat pakai mobil pick up ya. Hadirilah. Iya, Syiarkanlah. panggilan. Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru terbesar kita. Habib Habib Jamul Lail. Itu orang tahu alam aja dengerin, Bib. Padahal agak ada nggak model sekarang, iya. Sampai aja jalan kaki, Bib. Betul. Saking mengagumi orang tua antum tuh. Iya, ya alhamdulillah. Kalau gue Abah alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sehat terus. Jadi pesan-pesan beliau itu ketika aneh mau terjun dakwah ya, beliau pesan cukup banyak karena beliau tahu lebih dulu paham lah tentang medan dakwah. Yang pertama kata beliau, sesama para dai. Nanti ente kalau udah mulai berdakwah sesama para dai, pegang satu prinsip, bersanding, jangan bersaing. Bersanding, jangan bersaing. Iya. Kemudian beliau mengambil ibarat pengantin tuh di pelaminan bersanding. Oh iya. Jadi ketika dia duduk di pelaminan bersanding, mau 2 jam ke 3 jam ke, mau capek banyak tamu, nggak terasa. Kenapa? Karena sedang bersanding. Ya gini Ahmad. Kan cantik. Tapi kalau ente bersaing, sikut-sikutan. Ustadz kan juga ada yang sikut-sikutan, Bib ya. Ya makanya, Abahane ngomong gitu, bersanding, jangan bersaing. Yang pertama. Yang kedua kata Abahane, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar la yadfa'u rizqan wa la yughribu ajra. Ketika ente dakwah, ente tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak akan menutup pintu rezeki ente dan tidak akan semakin mendekatkan ente kepada kematian. Masya Allah. Jadi artinya kalau buat dakwah, kalau Abahane bilang, ente kalau udah dakwah jangan punya bos. Dakwah jangan punya bos. Iya. Contohnya? Iya, ente punya orang yang di atas ente yang bisa ngatur ente, bos ente lah anggap gitu. Karena kalau kita udah punya bos, biasanya bawahan nggak bisa ngomong apa sama bosnya. Gitu. Jadi ustadz, dai kudu lepas. Iya, jadi bebas Gitu. untuk menyampaikan, Iya. nggak ada tekanan, intervensi maupun intimidasi. Betul. Bib. Abah Kalau juga udah punya bilang bos, singa ada 2. nah, Ada singa di kebun binatang, cakep. ada singa di hutan. Wah, sirkus dong. Kalau ente jadi singa,
singa di hutan. Kalau singa di hutan, jangankan dia ngaum, nongolin hidung orang takut. Takut. Tapi kalau singa di kebun binatang, biar kata dia ngamuk, orang foto-foto. Bukan ditontonan. Jadi tontonan agaknya.